Begitu Bu Tika. Ngintip dong Bu, anak-anak tuh mungkin nggak ada gambaran Bu. Ngintip Bu, ada berarti Saya 400 lebih lubang tanam gitu Bu Atin. sekitar 400 lubang tanam. Ini instalasi baru saya ini. Itu baru Ini mau instalasi baru saya. Oke, siap-siap. Ini sudah saya tanami kangkung. Ini sekitar yang 3 trap ini ada sekitar 75 lubang tanam. Yang atas ini ada bayam merah. Ada bayam merah, ada kangkung. Kemudian yang instalasi datar, ini saya sudah punya sekitar 200. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mrs. Tika. Gimana kabar kalian semuanya? Ya, Mrs. harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan salam semangat selalu. Oke, seperti di Mrs. minggu lalu, dimana setiap Rabu Mrs. akan bikin video baru, dan tentunya di tempat yang keren ini, di studionya Kreavo. Minggu ini Mrs. akan ngupload satu playlist baru, yaitu judulnya adalah Guruku Idolaku. Dan video pertama yang akan bisa kamu tonton adalah judulnya Belajar Asik Bisnis Hidroponik bersama Mrs. Atin. Seperti apa videonya? Yuk tonton bareng-bareng, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu video baru dari channel Mrs. Tika Guru Asik. Ya. Assalamualaikum Bu Jelas ya? Atin. Iya, Jelas sekarang ya? Sudah jelas Bu. Jelas Bu. Iya, gimana kabarnya Bu Jelas Atin? Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baru Zoom juga dengan anak-anak tadi. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa gabung di kelas PKWU untuk 11 MIPA 4. Terima kasih atas waktunya ya Bu Atin, karena hari ini kita akan membahas tentang belajar asik bisnis hidroponik Guruku Idolaku dengan Mrs. Atin yang saat ini sudah ada di hadapan kita. Yuk kita kenalan dulu lebih dalam. Sebetulnya sih mungkin anak-anak sudah kenal sama Bu Atin ya, cuma mungkin anak-anak belum tahu nih sisi lain dari Bu Atin. Mungkin nanti Bu Atin bisa cerita sedikit tentang kenapa kok punya usaha ini, awal mulanya gimana, alasannya apa bisa bisnis atau nyemplung di hidroponik ini. Monggo Bu Atin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 11 IPA 4. Saya rasa semuanya sudah tahu saya ya. Iya, dulu bergelut bersama dengan Mapel PKWU juga di 11 IPA 4. Sebenarnya jatuh cinta ke bisnis ini juga karena salah satu alasannya karena saya terlanjur berada di mata pelajaran PKWU. Itu ketika mungkin alasan saya menggeluti dunia ini, dan yang menginspirasi saya untuk belajar tentang hidroponik itu sebenarnya dari teman saya sendiri. Beliau juga dulu seorang guru yang kemudian harus resign dari kegiatan mengajarnya karena harus mengabdi untuk suami dan anak-anaknya. Beliau juga mengajar mapel matematika. Nah, dari situ saya setiap hari melihat postingan tentang hidroponik. Itu sudah lama, mungkin ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, puncaknya itu ketika masuk ke pandemi. Nah, itu di Maret itu saya sudah sebenarnya ingin mengikuti kegiatan pembelajaran hidroponik ini. Aslinya saya mau langsung ke pusatnya, yaitu ke Jogja, tapi karena sudah booking ternyata waktu itu kita langsung di lockdown. Nah, itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti pelatihannya online. Jadi selama bulan April itu saya mengikuti pelatihan online melalui grup, melalui Zoom dan sebagainya untuk mempelajari lebih dalam tentang hidroponik. Walaupun sebelumnya teman saya itu sudah memberikan banyak informasi ya tentang hidroponik, tapi saya mendapatkan ilmunya memang dari pelatihan langsung dengan guru saya. Itu ketika. Wah, berarti memang betul-betul ada niatan khusus ya Bu, karena sampai istilahnya mendalami langsung, nggak
nggak cuma baca buku atau nggak cuma coba-coba, tapi betul-betul dengan pendampingan dari tim yang sudah ahli atau profesional di bidangnya. Nah, sekarang sebelum masuk ke teknik-teknik hidroponik, atau mungkin nanti kita kasih gambaran sedikit nih anak-anak tentang hidroponik, bisa nggak sih Bu Atin itu menceritakan prospek bisnis seperti apa yang dijanjikan oleh hidroponik, sehingga ini adalah salah satu usaha yang perlu untuk diangkat nih si hidroponik ini. Monggo Bu Atin. Oke, prospeknya awalnya sebenarnya dulu saya hanya ingin mengkonsumsi makanan-makanan, terutama sayuran ya. Sebenarnya ini saya pengen mengajarkan anak-anak saya, terutama karena laki-laki semua dan susah sekali makan sayur. Jadi saya kepengen mengajarkan anak-anak bahwa sayuran itu enak. Apalagi sayuran yang kita tanam sendiri. Jadi banyak sekali pembelajaran yang saya dapat untuk proses ini. Selain tadi kita arahnya adalah ke peluang bisnis, juga mengajarkan anak-anak saya untuk doyan makan sayur dan mencintai tanaman ya, khususnya mencintai tanaman, karena dia mereka itu belajar juga proses dari awal hingga akhir, ikut juga terlibat gitu. Nah, prospeknya di masa pandemi ini tentunya kita ingin mengkonsumsi makanan sehat, itu terutama sayuran terutama, dan banyak sekali orang-orang atau konsumen yang memang mencari sayuran-sayuran segar. Dari brand hidroponik itu sendiri, kata kuncinya adalah bebas pestisida. Itu pasti banyak orang mencarinya. Karena dalam proses penyemaian sampai dengan panen di dalam proses hidroponik saya itu bebas pestisida, tanpa pestisida sedikit pun. Jadi tidak ada bahan kimia yang diaplikasikan ke tanaman, sehingga insya Allah makanan atau sayuran ini sangat sehat sekali. Nah, peluangnya belum banyak pelaku hidroponik di Cilacap, belum banyak. Mungkin ada, murid kita juga sendiri juga ada, alumni SMA 1 juga ada penggiat hidroponik, tapi di sini masih jarang sekali, Mbak Tika. Jadi masih jarang sekali di Cilacap, itu masih jarang sekali. Jadi saya kepenginnya nanti bisa membuka peluang-peluang dan bisa memenuhi konsumen, keinginan konsumen di sini. Gitu Bu Tika. Berarti intinya ada peluang pasar ya Bu, atau ada permintaan di pasar ya Bu, terlebih karena sekarang di musim pandemi ini, sehingga permintaan akan makanan-makanan sehat, terutama yang disediakan dari makanan-makanan non pestisida, pasti akan tinggi, dan berarti ini adalah peluang yang bagus ketika pesaingnya belum banyak, seperti itu nggih Bu Atin nggih. Nah, iya, tadi betul. Kan dikatakan di Cilacap belum banyak, berarti kan bisa jadi selama ini mungkin dipikirkan banyak kendala gitu ya Bu, kalau di Cilacap bayangannya itu Cilacap panas dan lain-lain. Tolong dong Bu Atin bagi cerita ke kita, kok bisa gitu ya di Cilacap yang panas, yang gersang seperti ini bisa ada kebun sayuran. Kalau boleh ngintip nanti ya Bu Atin ya, ditunjukin sedikit nih anak-anak kebun sayurannya Bu Atin itu seperti apa. Monggo Bu Atin. Iya, itu yang menjadi pertanyaan saya awal waktu saya mengikuti pelatihan hidroponik. Apakah bisa di tempat saya itu adalah area panas, hanya sekitar 1 km dari bibir pantai, apakah bisa saya memproduksi sayuran-sayuran sehat dan segar gitu, dan itu maksimal tumbuhnya. Nah, saat itu guru saya menyatakan bahwa ada sayuran tertentu yang memang bisa hanya hidup di daerah dingin. Tapi kalau kita merawatnya, menjaganya, istilahnya dengan hati, insya Allah semua tanaman itu kan bisa tumbuh. Syaratnya itu dengan hati. Artinya ketika kita menanamnya asal sembarangan, tidak kita rawat, nah itu yang berbahaya. Di dalam hidroponik itu banyak hal yang harus kita perhatikan, misalnya pH-nya ada ukurannya, pH-nya rentang pH-nya antara 6 sampai dengan 6,5, kemudian suhunya antara 28 sampai 33. Nah, nanti ada trik-trik bagaimana cara menurunkan suhu agar tanaman kita tidak kepanasan, ibaratnya seperti itu. Jadi ada triknya. Mungkin seperti stroberi pun bisa kita produksi, bisa kita kembangkan di Cilacap. Hanya saja kita butuh penyesuaian kondisi yang panas ini.
Nah, untuk sayuran-sayuran yang sedang saya tanam ini semuanya itu bisa dikembangkan atau bisa ditanam di daerah panas seperti pokcoy, selada, bayam, kangkung, atau sejenis selada juga yaitu green romaine atau pagoda. Itu semuanya bisa kita atur melalui suhu, pH, kelembaban dan lain sebagainya. Nah, nanti ini sayuran-sayuran ini akan menjadi sangat maksimal karena kelebihan dari Cilacap adalah sinar matahari yang melimpah ruah gitu. Nah, ini justru dengan sinar matahari yang melimpah ruah ini menjadikan saya optimis bahwa tanaman sayuran saya akan berkembang dengan baik gitu. Iya, menarik sekali ya Bu. Melihat ada satu kekurangan di mana kita itu istilahnya dekat pantai gitu ya, di kawasan dengan suhu kemudian kadar air yang unik gitu ya. Tetapi kita punya kelebihan yaitu adalah limpahan cahaya matahari yang luar biasa, dan itu menjadi salah satu yang membuat Bu Atin itu menjaga harapan ini akan berkembang dengan baik. Dan ternyata tadi ada satu resep nih Bu Atin yang bisa saya ambil nih, satu resep penting nih yang mungkin selalu ternyata muncul dari setiap pembicara, yaitu cita atau alias bahasa lainnya itu passion ya, dimana sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tapi sepenuh hatinya ini karena ada kecintaan itu tidak akan mengharapkan balasan ya Bu. Jadi ketika gagal pun akan bangun lagi, ketika jatuh pun akan bangkit lagi. Itu ternyata juga jadi bumbu yang lumayan kuat untuk bisa mendukung dari keberhasilan itu sendiri ya Bu Atin. Boleh tahu nggak sih Bu Atin tuh berapa kali coba nih? Apa langsung gede? Kayaknya kan nggak mungkin gitu. Kalau sekarang berapa Bu Atin luasan kebunnya? Kalau hidroponik itu bukan luasan kebun ya, tapi lubang tanam. Jadi melihatnya dari lubang tanam. Berapa lubang tanam yang kita punya? Semakin banyak berarti otomatis semakin luas kebunnya gitu. Dulu saya belajar awal tidak punya lahan, ibaratnya seperti itu. Saya hanya menggunakan bahan-bahan sederhana, starter kit sederhana berupa baskom, kemudian yang hanya berisi 8 lubang tanam, dan berawal saya punya 3 baskom. Saya tanami kangkung, kemudian berhasil. Nah, itulah yang membuat saya sebenarnya saya juga ingin membuktikan bahwa dari dulu, dari kecil, itu ibu saya selalu mendoktrin saya, tanganmu itu panas, kamu itu nggak bisa ngingu, nggak bisa nanam, katanya gitu. Masa sih saya kayak gitu? Nah, ini sebenarnya saya ingin membuktikan ke ibu saya juga, bisa loh saya nanam nih gitu. Nah, karena waktu itu pandemi, kemudian banyak waktu di rumah, nah itu saya buktikan, ternyata ketidakmampuan kita itu kadang hanya doktrin dari diri sendiri, dan orang lain yang mendoktrin kita. Nah, ternyata setelah saya menanam, saya bisa, dari tangan saya tidak panas kayak gitu. Jadi, nah di sini kemudian saya kembangkan dari 3 baskom itu, kemudian saya memberi modul atau instalasi dari hidroponik, mulai dari 8 lubang, 24 lubang tanam, hingga sekarang kurang lebih ada sekitar 400 lubang tanam. Kemarin 3 hari kemarin di long weekend kemarin saya sudah membuat ekspansi lagi untuk menambah sekitar 150 lubang tanam. Jadi itu selalu berproses menambah lubang tanam, itu mimpi saya hingga nantinya mungkin bisa jadi 1.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000 lubang tanam. Begitu Bu Tika. Ngintip dong Bu, anak-anak tuh mungkin nggak ada gambaran Bu. Ngintip Bu. Ada berarti 400 lebih lubang tanam nih Bu Atin. Sekitar 400 lubang tanam. Ini instalasi baru saya ini. Itu baru ini instalasi baru saya. Oke, siap-siap. Ini sudah saya tanami kangkung. Ini sekitar yang 3 trap ini ada sekitar 75 lubang tanam. Yang atas ini ada bayam merah. Ada bayam merah, ada kangkung. Kemudian yang instalasi datar, ini saya sudah punya sekitar 200 lubang tanam. 200 lebih lah, ini 200 lebih lubang tanam. Nah ini yang sudah masuk usia panen, ini ada pokcoy, kemudian ada selada. Nah ini saya bagi instalasi dari yang siap panen, usia siap panen, dan usia peremajaan. Ini usia peremajaan, saya beri jarak yang agak sempit,
Tapi untuk yang usia panen, saya kasih jarak sekitar 25 cm tiap sayuran. Nah, nanti jarak lubang itu tergantung dari jenis tanaman yang kita tanam juga. Kalau kangkung atau bayam itu lubangnya jaraknya sekitar 10 cm. Ini 10 cm. Mungkin terlihat ya anak-anakku. Iya, terlihat Bu. Subhanallah ya. Terlihat Bu. Dari kebun Iya, yang terlihat ya. tadinya Kemudian buat ini lari-larian ya contoh Bu. yang- Iya, itu apa Bu? Iya, ini contoh yang semaian ini. Ini baru semai kemarin sore. Ini sudah mulai muncul. Ini semaian 24 jam ya, usianya baru 24 jam. Nah ini. Jadi kepenginnya nanti semua lahan di sini saya buat instalasi semua hingga ya nanti sampai kebutuhan pasar bisa terpenuhi semuanya. Ya, gitu. berarti sekarang permintaan sudah tinggi tapi belum terpenuhi ya Bu, karena Ya betul. karena memang banyak permintaan yang saya belum bisa penuhi karena keterbatasan panen. Nah ini nanti yang mau saya dalami lagi adalah manajemen tanam, kemudian rotasi tanaman dan lain sebagainya. Ilmu saya masih cetek banget lah ibaratnya, belum masih banyak ilmu yang harus saya serap lagi, terutama untuk rotasi tanaman dan manajemen tanam. ya, sekali lagi mungkin ini buat yang baru gabung nih Bu Atin nih. Intinya bahwa apapun yang kita pelajari itu ada satu kuncinya, di mana di situ kita harus membawa kesungguhan hati. Dan kalau kesungguhan hati itu benar-benar kita nggak bohong kepada diri kita sendiri, berarti ada action ya Bu. Tadi Bu Atin actionnya tadi diawali dengan mengikuti pelatihan, kemudian praktek, dan praktek itu pun kemudian nggak langsung maunya yang langsung gede, langsung banyak itu enggak, tapi step by step, menikmati prosesnya, luar biasa sekali. Dan Bu Atin boleh tanya nggak nih, kan Bu Atin tuh sibuk ini kan Bu guru nih ya. Dengan sekarang PJJ kan justru kita lebih sibuk ya Bu, maksudnya ada banyak hal yang harus kita persiapkan gitu, walaupun mungkin anak-anak berpikir kita nggak sibuk, justru kita jauh lebih sibuk ketika PJJ. Nah, pertanyaan saya, kalau kemarin nih di 2 minggu yang lalu ada Vikon dengan Bu Sugi itu tentang Demlenuknya gitu. Itu beliau bercerita ketika awal membangun bisnis rotinya itu dia belajar dari dari jam 7 malam sampai jam 2 malam. Itu jadi after kegiatan aktivitas kita harian, baru dia mulai start untuk passionnya dia. Nah, kalau buatin sendiri tuh gimana cara mensiasati kesibukan yang begitu tinggi, kemudian kewajiban yang begitu banyak, dengan tetap menjalankan passionnya, dan bahkan sekarang bisa dibilang jadi penghasilan juga ya Bu ya. Kayaknya kalau 400 lubang tanam itu kayaknya udah lumayan juga itu ya Bu panennya. Monggo Bu Atin. Ya, alhamdulillah semuanya berkat, memang betul kesungguhan hati, niat, tekad itu memang harus kita kembangkan untuk apa yang kita cintai gitu ya. Nah, tadi untuk manajemen waktu, iya betul, sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sekarang bermain hidroponik gitu. Yang saya bagi adalah waktu dalam seminggu. Jadi ketika saya harus mengurusi, misalnya panen, saya agendakan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat otomatis setelah BM gitu. Jadi kalau Senin sampai Kamis kok harus saya panen, berarti saya waktunya adalah sore hari gitu. Jadi tidak akan mengganggu kewajiban saya untuk urusan sekolah. Begitu juga dengan anak-anak saya. Anak-anak saya libatkan dalam setiap proses. Misal ketika saya panen, maka anak-anak saya libatkan untuk membungkus, untuk memotong, untuk memberi label, untuk packing, pokoknya saya selalu libatkan. Jadi mereka tidak merasa kehilangan saya gitu. Jadi selalu saya libatkan. Bahkan untuk mengantar pesanan juga saya libatkan anak saya. Jadi mereka juga merasakan, oh ternyata Bunda ada tujuannya ini, tidak hanya asik sendiri gitu, tapi saya selalu melibatkan anak-anak saya. Begitu, Bu Tika. Iya, menarik jadi ya.
ya atur waktunya itu memang saya di weekend. Jadi Sabtu Minggu saya full dari menyiapkan instalasi, kemudian merawat tanaman. Kalau untuk checking saya malam. Sebelum maghrib itu saya checking dan pagi. Pagi setelah subuh saya pasti checking kebun. Jadi untuk siang itu saya hanya melihat monitor saja ada tanaman yang bagaimana. Karena sebenarnya tidak menguras waktu sekali untuk menanam hidroponik. Ibaratnya yang agak rumit saat semai, ibaratnya merawat bayinya aja. Tapi kalau sudah tinggal membesarkan, sudah masuk instalasi, ibaratnya kita hanya checking aja, checking pagi dan sore. Begitu Bu Tika. Siap. Alhamdulillah nih dapat tempat lagi buat belajar nih anak-anak. Nah, saya berharap sekali buatin sense untuk berkembangnya gitu ya. Kan kita yang sudah di porsi usia mungkin tidak lagi sebebas anak-anak ini kan juga masih punya greget yang luar biasa ya. Jadi semoga nanti anak-anak juga bisa punya greget yang begitu juga untuk kemudian mengembangkan dirinya di passionnya masing-masing. Kalau di MIPA 4 ini Bu Atin kalau boleh cerita nih sama Bu Atin, ada loh anak-anak yang kemudian juga punya passion di dunia pertumbuhanan gitu ya. Mungkin sekarang belum kenal hidroponik dan sekarang hari ini dikenalkan dengan yang namanya hidroponik, walaupun kita belum sempat cerita nih kayak apa ceritanya kalau hidroponik itu kayak apa. Nanti kasih sedikit gambaran ya Bu Atin. Tapi sebelum masuk ke situ saya tadi jadi agak ini ya tercerahkan gini. Ternyata bahwa sesuatu yang kita anggap mungkin hanya memberi satu dampak positif bisa muncul berbagai dampak positif seperti tadi. Ketika Bu Atin mencintai hidroponik, kemudian melakukan hidroponik, Bu Atin bisa menyediakan makanan sehat untuk keluarga, juga menyediakan makanan sehat untuk konsumen. Ternyata tidak hanya itu, memberikan pembelajaran kewirausahaan secara dini kepada anak-anak ya Bu Atin, karena mereka diberi kesempatan untuk mengambil peran di situ ya. Berarti ini juga ada istilahnya proses melatih anak-anak juga ya. Artinya kalau misalnya nanti nih anak-anak yang sekolah mau nyobain juga nggak harus kemudian khawatir pelajarannya terbengkalai ya. Tetap aja bisa kok, karena buktinya yang punya amanah banyak saja, maksudnya punya multitasking gitu ya, itu juga bisa melewati itu. Berarti dengan seperti itu artinya tidak ada alasan untuk tidak melakukan kalau memang ada cinta di situ. Pasti akan dicari solusinya supaya semua itu terlaksana dengan baik. Nah, sekarang mohon sedikit diceritakan hidroponik itu kayak apa sih Bu Atin? Apa aja sih butuhnya? Terus modal awalnya sih sampai berapa? Terus prospek keuntungannya tuh kayak apa gitu? Mungkin secara sepintas aja karena kayaknya kalau misalnya dijelasin lebih lengkap kurang waktunya ya Bu, cuma beberapa jam belajar ini. Nggih, monggo Bu Atin. Oke, kalau kita mau perkenalan dengan hidroponik, sebenarnya ada starter kit yang sederhana. Starter kit sederhana itu kita butuh netpot, kita butuh benih, netpot, benih, dan nutrisi. Intinya yang membedakan hidroponik dengan konvensional itu adalah lahannya. Kalau konvensional itu menggunakan tanah, mungkin kalau anak milenial kan nggak mau ya kotor-kotor gitu. Jadi ini mungkin lebih pas kalau untuk petani-petani milenial. Artinya tidak menggunakan lahan tanah, kita bisa menggunakan lahan-lahan yang bebas dari tanah karena kita menggunakan instalasi, bisa menggunakan paralon atau bisa menggunakan guli namanya. Guli itu untuk lahan tanamnya. Kalau saya masih menggunakan paralon. Kemudian yang kedua, prosesnya sebenarnya cepat. Dari proses menyemai, kemudian memindah ke tanaman, dan itu kita hanya ngecek selama proses pindah tanam sampai dengan proses panen, kita tidak melakukan apapun, kita hanya mengecek apakah ada hama, apakah tanaman sudah baik. Nah, jadi sebenarnya sangat sederhana sekali. Kemudian setelah itu awal itu untuk satu starter kit itu kurang dari 100.000. Kurang dari 100.000. Saat itu saya membeli 3 starter kit itu kurang lebih hanya 270.000. Itu modal awal saya saat itu. Dan itu sampai dengan panen. Dan satu starter kit kalau kita menanam kangkung itu cukup untuk satu keluarga kita makan. Sangat cukup. Kemudian pertumbuhan masing-masing tanaman itu sekitar kalau kangkung dan bayam itu hanya 3 minggu kita sudah bisa panen. Bahkan kalau kita rawat dengan baik, saya itu 18 hari sudah bisa panen. Dari semai sampai panen itu hanya 18 hari. Tapi untuk tanaman-tanaman pokcoy, selada yang memang butuh besar, itu saya panen sekitar 35 hari.
Jadi setiap bulan kita pasti panen, istilahnya seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mengatur rotasi tadi waktu kita. Kalau kita menanamnya cukup untuk konsumsi sendiri, berarti seminggu sekali kita bisa panen, kita bisa panen. Nanti kita akan mengatur melalui manajemen tanam tadi. Nah, teman-teman atau anak-anak yang mau mencoba hidroponik itu tidak banyak modalnya. Nah, kecuali nanti kita sudah berbeda passion karena kita mau berusaha gitu ya, jadi pengusaha, atau kita mau memasarkan, atau kita mau mencari konsumen yang banyak. Nah, itu mungkin nanti kita akan bisa berkembang melalui penambahan lubang tanam. Tapi kalau untuk starter kit sederhana itu tidak lebih dari 100.000, Bu Tika. Jadi sangat bisa. Banyak anak-anak yang terjangkau ya, Bu. mencoba. Terjangkau untuk anak sekolah ya, karena belajar ilmu itu sebetulnya dibilang murah mahal ya, Bu. Karena apa? Bisa jadi 90.000 nongkrong di kafe habis satu kali. Ini 90.000 dapat ilmu modal untuk bisa nanti dikembangkan lebih besar, dan yang jelas bisa memberi manfaat ini loh, Bu. Yang kadang-kadang mungkin dilupakan ketika orang berbisnis adalah tujuannya tidak semata komersil tetapi juga memberi manfaat kepada umat. Dan dengan memberi manfaat kepada umat kan insya Allah juga akan dipermudah oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, Bu Atin ya. Jadi saya juga terima kasih sekali nih Bu Atin, hari ini mau share sama anak-anak. Kejutannya adalah ini hampir sekelas semuanya full, Bu Atin. Ini kayaknya 35 berarti full satu kelas ini semuanya berangkat nonton Bu Atin. Berarti emang guru idolaku. Berarti ini Bu Atin emang termasuk guru idola buat anak-anak ya. Semoga nanti bisa jadi semoga nanti bisa menginspirasi anak-anak juga nih untuk bisa memulai hidroponik ya Bu Atin ya. Nah, ada pesan nggak Bu Atin untuk anak-anak supaya bisa memanfaatkan waktu di PJJ-nya ini dengan baik, bahkan bisa mengembangkan diri ya Bu Atin ya aslinya ya, kalau bisa ngatur waktu kali ya Bu Atin, monggo Bu Atin. Banget, iya. Jadi selama pandemi ini banyak peluang-peluang usaha yang bisa kita kerjakan. Pertama, karena kita tidak terikat dengan waktu di sekolah. Dulu mungkin di sekolah jam 7 sampai setengah 4 harus di sekolah. Sekarang kan lebih fleksibel ya, sehingga kita bisa mengusahakan. Sebenarnya banyak sekali di pikiran saya itu untuk membuka peluang-peluang usaha. Banyak sekali di kepala saya. Hanya saja itu tadi, terbatas waktu, terbatas kewajiban terhadap keluarga, dan kewajiban di sekolah. Jadi kalau kayak kalian semua yang sudah punya waktu luang, cari passion kalian. Apa yang bisa saya lakukan? Syukur-syukur apa yang bisa saya lakukan dan bisa menghasilkan gitu. Tanpa melupakan kewajiban-kewajiban tentunya ya. Misal hal-hal sederhana yang kiranya sesuai bakat dan minat kalian lah. Pasti bisa. Hanya saja tadi butuh tekad sama niat yang keras. Nah itu, kemudian kalian dari bakat, minat kalian, wujudkan dengan niat, kemudian bisa kalian kembangkan berikutnya untuk menghasilkan gitu ya. Menghasilkan dalam tanda kutip di sini ya. Syukur-syukur bisa mandiri, nantinya bisa tetap mengikuti belajar, sekolah, kuliah, tapi juga bisa memiliki income sendiri yang betul dihasilkan dari bakat dan minat kita. Pasti kalau dari bakat dan minat akan dicintai, akan mencintai, akan melakukan dengan sepenuh hati. Begitu Bu Tika. Iya mantap, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Barakallah Bu Atin, hari ini mau sharing. Ada satu lagi Bu Tika. Oh, iya monggo. Taklukkan apa yang kita percayai kita yang tidak bisa melakukannya. Taklukkan yang kita percaya kita tidak bisa melakukannya. Gitu ya. Taklukkan. Salah satunya tadi contohnya. Taklukkan, tanganmu panas, kamu tidak bisa menanam. Nah, itu kan rasanya sudah menjadi doktrin gitu kan ya. Padahal setelah kita lakukan, kita bisa kok gitu. Ternyata kita bisa. Ya saja itu tadi butuh tekad dan niat yang luar biasa memang. Ternyata kita bisa gitu. Ya, oke. Taklukkan apa yang kamu anggap tidak bisa dilakukan ya Bu tadi ya. Iya, betul. Memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, yang namanya selentingan dari luar atau mungkin entah itu dari orang lain atau bahkan dari orang tua kita atau dari orang terdekat kita, itu kadang masuk ke dalam alam bawah sadar ya, yang membuat kita jadi akhirnya
kurang berkembang begitu. Tapi Bu Atin ini saya ngomong terus ternyata anak-anak sudah banyak yang penasaran ini udah sampai chat. Bu mau tanya boleh nggak? Boleh Iya, banget. boleh. Boleh banget, silakan ajukan pertanyaan bergantian tapi ya satu-satu, nyalakan mikrofonnya, bisa langsung tanya sama Bu Atin. Jangan lupa Boleh. jangan lupa Silakan. kenalin dulu dirinya supaya nanti Bu Atin juga menyapanya mudah. Yuk silakan, tadi siapa ya yang ngechat Bu Tika ya? Monggo yang mau tanya. Eva. Saya Bu. Ya, Oh, iya. silakan. Nama saya Adam. Oh, ada. Adam Brian. Mau tanya Bu, tips dan triknya mencari pasarnya Bu, buat menjualnya. Oh, tips dan trik. Oke. Saya langsung jawab ya Mbak Tika ya. Oke Bu, langsung saja Bu. Oke, tips dan trik mencari pasar. Awalnya Bu Atin tadinya tidak berniat untuk menjual karena tadinya saya hanya ingin memenuhi konsumsi saya sendiri, keluarga saya sendiri. Tetapi kemudian ketika saya promosi ke teman-teman, ke tetangga, ketika saya panen nggak saya jual langsung, tapi saya promosikan dulu ke teman-teman, ke tetangga, biar mereka merasakan hasil panenan saya. Rasanya salah satunya mungkin Bu Tika ya, merasakan panenan saya. Gimana Bu Tika? Siap, mantap ya. Karena itu jadi ketagihan. Menunggu-nunggu kapan panennya. Iya, betul. Iya. Nah itu awal mulanya saya seperti itu. Kemudian jelas melalui sosial media, jelas melalui testi teman-teman yang sudah saya promosi. Betul, memang saya memanfaatkan teman jadinya. Kemudian teman-teman suami saya juga saya promosikan. Jadi setiap panen dari saya belajar April sampai dengan Agustus saya belum menjual. Itu adalah periode saya promosi, saya memberikan hasil panen saya ke teman-teman, ke lingkungan saya, ke ibu-ibu di sekitar rumah saya. Jadi awalnya itu. Kemudian setelah mereka merasakan, itu tadi muncul ketagihan, muncul rasa yang beda. Oh ternyata sayuran konvensional dan hidroponik rasanya begini atau beda tuh. Nah, kapan panen. Nah, dari awal itu kemudian saya langsung istilahnya termotivasi untuk nambah lubang dan begitu Mas Adam. Jadi memang awalnya promosinya melalui teman-teman dahulu gitu. Mantap. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini yang namanya branding yang berhasil buatin. Jadi ada salah satu poin di branding itu yang namanya loyalitas konsumen, dan itu adalah titik tertinggi di branding. Kenapa? Karena sulit sekali untuk mendapatkan konsumen yang loyal, di mana pesaing kita itu banyak. Tapi ketika kemudian kita sampai di titik loyalitas itu, nanti akan sangat mudah memasarkan apapun. Tapi syaratnya satu tadi, ada kepercayaan yang memang betul-betul dijaga. Nah ini Bu Atin bisa melakukan itu anak-anak. Jadi sayurannya Bu Atin nih, Bu Tika kasih testimoninya nih. Jadi nanti juga kan ini diupload ya Bu. Bu Atin nanti kan ini diupload di YouTube ya Bu Atin ya. Nanti mungkin mohon izin di bawahnya dikali ada Shopee-nya atau enggak, atau nanti nomornya Bu Atin ya. Kalau ada mungkin yang nonton anak-anak atau mungkin orang luar yang mungkin mau belajar langsung sama Bu Atin gitu. Nanti mohon izin monggo nanti nomor yang mana yang mungkin boleh dimunculkan seperti itu untuk menghubungi Bu Atin. Jadi testimoninya dari Bu Tika, sayurannya Bu Atin itu ketika dipanen kemudian nggak sempat dimasak hari itu, masuk kulkas, walaupun sudah 1 minggu saja itu masih segar posisinya. Jadi memang kandungan airnya itu banyak gitu ya, karena kandungan airnya banyak dia tahan lebih lama di simpan, maksudnya artinya kalau misalnya kayak Bu Tika nih yang kadang-kadang masaknya itu nggak mesti sempet masak langsung begitu, itu masih bisa jadi pilihan untuk storage ya, atau untuk sayuran yang disimpan ketika mungkin nggak bisa ke pasar seperti itu. Selain itu testimoni yang lain secara rasa itu memang berbeda. Jadi mungkin kamu betul-betul besok nih kan udah mau panen ya Bu, ini panen kapan ini nih? Jangan lupa saya ya. Jangan lupa saya ya. Pokcoynya jangan lupa. Ini saya panen weekend ini. Weekend ini kan panen ya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak ada yang mau beli boleh ke rumah kali ya Bu untuk boleh ikut mencicipi ya. Yang belum pernah merasakan kalau pas ada boleh ambil dan merasakan dulu. Wah, gitu. Dan boleh Jadi, panen langsung lagi ya Bu? Boleh sekali. Mantap banget nih. Mau memanen langsung, mencicipi, mencoba boleh langsung. Yang penting harus komunikasi sama Bu Atin. Sekali lagi Bu Atin itu jam terbangnya tinggi ya anak-anak. Jadinya jangan tiba-tiba datang ke rumah nanti kamu ketok-ketok yang bukain itu ganteng-ganteng yang dari tadi di belakang.
Karena Bu Atin bisa jadi lagi melakukan hobi yang lain, karena hobi lainnya kayaknya sepedaan ya Bu, untuk menjaga diri tetap sehat. Iya. Jadi silakan bisa kontak Bu Atin. Nggak nyesel deh. Kenapa Bu Tika kemudian mengundang Bu Atin ini playlist baru Bu Atin. Jadi playlist baru di YouTube-nya Mrs. Tika itu adalah Guruku Idolaku. Nanti video yang pertama akan diupload itu videonya Bu Atin, disusul dengan videonya Bu Sugi, karena Bu Sugi kemarin belum sempat saya edit gitu ya. Tapi kayaknya Bu Atin duluan yang akan saya upload, dan insya Allah ke depan juga akan ada Guruku Idolaku yang lain dari guru-guru Smanik ataupun guru-guru inspiratif yang lainnya. Nah, setelah ini kayaknya masih boleh tanya lagi ya Bu Atin, kali 2 pertanyaan lagi ya. Kalau masih ada waktu, Iya, boleh masih ada silakan. waktu ya. Ada lagi yang mau tanya nggak? Kita lihat. Ini pada terkagum-kagum. Ini ada Vale, ada Trinita. Vale, halo Vale. Mau tanya Bu. Oh, ada yang tanya. Oke, Halo, bentar. Bu. Bentar, Oke, silakan. yang tanya dulu ya. Akbar dulu nih Bu. Akbar kayaknya yang tanya. Oke, silakan Mas Akbar. Bu Atin kenapa lebih milih tanamnya sayur-sayurannya gitu Bu? Kenapa nggak cabai atau apa gitu? Padahal kan harga cabai di pasaran kan lebih naik. Oh gitu. Oke, akan saya jawab. Tanaman hidroponik itu banyak macamnya, Mas. Yang pertama adalah sayuran daun ya. Kemudian ada juga sayuran buah. Kemudian ada buah itu sendiri. Nah, kenapa saya memilih sayuran? Yang pertama adalah menghemat waktu saya. Kenapa? Karena panennya lebih cepat. Tadi siklusnya sekitar 30-35 hari, itu paling lama. Yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak buah atau tadi semacam tomat gitu ya, semacam cabai, itu adalah pertimbangan hama, Mas. Itu hamanya lebih lebih banyak. Saya sudah pernah menanam itu. Tapi kemudian namanya kita membisnis, berarti kan harus melakukan evaluasi itu yang awalnya saya melakukan semuanya, tanaman dari buah, dari cabai, tomat, semuanya saya coba. Tetapi kemudian saya evaluasi, ternyata buah itu hamanya lebih dahsyat. Nah, hama ini karena saya non pestisida, tidak menggunakan pestisida, untuk hama-hama pada tanaman buah itu lebih sulit dikendalikan daripada hama-hama di tanaman sayur. Kalau di tanaman sayur, bahkan saya tidak pernah mengaplikasikan pestisida nabati pun tidak. Murni tanpa pestisida sama sekali. Saya masih bisa menjaga dan saya masih bisa ibaratnya menjauhkan tanaman saya dari serangan hama. Itu pertimbangan saya, Mas Akbar. Iya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Akbar. Dan ini inspeksinya tadi ya, setiap mau malam ya Bu, inspeksi ya, mencari musuh-musuh yang bisa memakan sayur-sayuran yang cantik ya. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi tapi masih terkendali kalau untuk sayuran masih terkendali. Tapi kalau buah, masya Allah banyak sekali penjajah. Aduh, banyak sekali ini hama-hama yang menyerang karena sangat menyukai buah gitu. Tapi kalau sayuran, insya Allah masih bisa dihalau. Iya, oke. Kebun hidroponiknya Bu Atin, yang nama kebunnya adalah Dedaunan Hidroponik. Dan tadi kalau kamu lihat di posternya, itu kalau di posternya baru sebagian kecil, aslinya itu banyak banget. Mungkin Bu Tika akan tunjukin sedikit kali ya. Share screen-nya. Ini Bu Atin dengan kangkung hasil panennya. Ini sertifikat dari Bu Atin. Jadi Bu Atin sudah tersertifikasi sebagai pelatih ya anak-anak. Ini ada pokcoy ya Bu, pokcoy, selada sama bayam merah ya. Tidak kelihatan di layar saya? Oh, layarnya nggak kelihatan ya. Oke. Oh, sorry. Tadi tak pin soalnya. Bentar. Sebentar. Kita lepas dulu. Terus kita buka di sini. Udah kelihatan belum, anak-anak, sayurannya? Sudah Bu. Sudah ya. Jadi ini produk-produk dari tempatnya Bu Atin. Ini Bu Atin sudah tersertifikasi sebagai pelatih budidaya hidroponik. Ini ada bayam merah ya Bu Atin ya? Bayam merah. Kok saya nggak bisa lihat? Nggak bisa. Berarti share-nya lewat mana? Saya share-nya pakai share screen. Oke. Ya, Oke, ini, sudah. Ini ada Betul. apa namanya, bayam merah.
Bayam merah ya, Bu? Ini apa kemudian ya? Ini bayam iya, biasa. Bayam hijau ya? bayam merah, bayam hijau, Ini ada green romaine sama Oh, ini green lada. romaine ya. Iya. Ini selada. Oke, siap. Ini masih ada lagi, guys. Bentar dulu. Ini lagi ada, yang ini adalah pok choy-nya yang sudah di packing. Ya, sudah di packing melalui prosedur yang sudah dievaluasi. Iya, Akhirnya siap. ini terakhirnya seperti ini, iya. Iya, sekarang udah ada teknik terbaru berarti ya, Bu? Siap. Iya, nanti lagi dikembangkan lagi, Oke, ini ada lagi yang berikutnya. Ini selada ya, Bu. Jadi kalau beli di daunan hidroponik tuh mantep banget karena dibilangin kayak raksasa juga sih ya, Bu ya, sayurannya ya. Seger-seger, gede-gede gitu ya. Nah, ini Iya. anak-anak. Udah Antara 200 350 gram. betul. Ini udah pernah makan yang ini belum nih? Ini pagoda, ada pagoda, ada bayam batik. Itu ada bayam Ini bayam batik yang ini ya, Bu? bayam. Iya, bayam batik, pagoda, selada, kangkung, bayam hijau. Lagi kita geser lagi. Nah, ini yang di waktu panen yang lalu berarti ya. Ya, betul, ini panen kemarin ini. Ini satu slot apa ini namanya pipa bisa banyak, berapa banyak tadi ya, Bu ya? Satu garisnya ya 75 tadi ya? Ya, sekitar itu. Sekitar 70-an. Satu instalasi kalau perlu diinformasikan, satu instalasi nggak harus satu tanaman, tapi bisa berbagai macam tanaman. Jadi kalau kita mau nyoba-nyoba beberapa tanaman, kita sambil belajar pola hidupnya dia gitu, kita bisa. Jadi sambil kita belajar juga, oh tanaman ini karakternya begini, tumbuhnya begini, hama apa saja yang mungkin, dan lain sebagainya. Jadi kita ambil uji coba itu beberapa tanaman. Nah, ini yang lama ya. Dalam satu instalasi. Ini yang lama nih, waktu belum ada instalasi baru ya, Bu. Tuh luar biasa anak-anak ya. Ini juga produk-produknya. Ini lagi, wah jangan beneran kalian nggak mau mampir ke rumahnya Bu Atin, nggak mau panen sendiri. Kalau Bu Tika sih udah pernah. Boleh main-main sih. Iya, makanya jadi pelanggan setia. Nah, ini hari ini ya pelajaran kita. Guruku idolaku belajar asik bisnis hidroponik dengan Mrs. Atin. Semoga nanti punya kesempatan yang lain lagi untuk belajar dengan Bu Atin ya, supaya makin kayak hasanahnya di perbisnisan atau di dunia kewirausahaan, karena nyatanya bahwa saat ini kita tidak bisa menutup mata, kita harus punya daya saing untuk bisa menghadapi era revolusi industri ini yang kayaknya udah mau pindah ke 5.0 ya, Bu. Bu Atin, monggo mungkin terakhir nih, Bu, ada pesan untuk anak-anak nggak? Mana ya Bu Atin ya, bentar Bu. Tak buat pin dulu. Oke. Ya, monggo Bu Atin. Ya, jadi pesan-pesan untuk anak-anakku yang kusayangi ya, ini masih kelas 11, masih sangat muda. Di usia kalian yang muda, cobalah gali potensi dirimu, bakatmu, minatmu, kemudian terus kembangkan potensi apa yang kiranya nantinya bisa kita manfaatkan untuk menambah income. Saya juga sebelum ini terima kasih sekali sama Bu Tika ya, karena saya juga dulu ikut digeret-geret untuk masuk di PKWU, sehingga akhirnya saya mencintai nih kewirausahaan betul-betul, sangat mencintai nih sekarang. Akhirnya saya bisa mengembangkan diri, mengetahui bakat minat saya, kemudian mengembangkan hidroponik ini. Jadi untuk kalian yang masih muda, punya passion, punya bakat minat, kembangkan dan jadikan itu sebagai modal untuk berwirausaha. Begitu Bu Tika. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Atin, sukses terus untuk usaha hidroponiknya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi hidup, berbagi tentang hidroponik. Insya Allah anak-anak pasti nantinya ini mungkin akan ada yang japri-japri ke Bu Atin ini. Mohon bantuan dan bimbingannya untuk mereka bisa mungkin, siapa tahu nanti di rumah yang lahannya pada luas-luas itu ditambah dengan instalasi yang keren, jadinya makin banyak yang memperoleh manfaat dari si hidroponik ini sendiri. Semoga jadi pahala yang berkelanjutan untuk Bu Atin dan keluarga, selalu berkah dalam berusaha dan semakin
mengembangkan sayap dan memenuhi kebutuhan pasar supaya saya juga kebagian. Kadang-kadang nggak kebagian soalnya. Oke deh. Nggak kebagian ya. Iya, kadang-kadang nggak kebagian. Selamat melanjutkan aktivitas buatin. Terima kasih atas sauhnya di Google Meeting-nya kelas 11 MIPA 4. Sehat selalu. Monggo Ibu Atin boleh live. Saya ada sedikit yang mau dilanjutkan dengan anak-anak. Terima kasih sekali Ibu Atin. Anak-anak. Oke, terima kasih. Ayo sampaikan terima kasih Bu Atin. Terima kasih Bu Adi. Terima kasih Bu Adi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.